Dan salah satunya datang dari dunia per-VGA-an. Kayaknya sudah ada yang kita bahas nih sebelumnya, tapi ini adalah berita terbaru dari berita tersebut. Hai, welcome back to One IT Solution. Bersama saya Bayu, dan setelah kita melaksanakan libur lebaran nih ya, akhirnya kita kembali pada konten hashtag, yaitu membahas teknologi. Tapi sebelum itu, saya Bayu, perwakilan dari One IT, mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman yang merayakan. Anyway, di konten kali ini seperti biasa kita membacakan seputar berita-berita teknologi yang lagi up to date nih, dan salah satunya datang dari dunia per-VGA. Kayaknya sudah ada yang kita bahas nih sebelumnya, tapi ini adalah berita terbaru dari berita tersebut. Nah, tapi sebelum masuk ke inti berita itu, ada beberapa berita mungkin yang perlu saya bacakan, yaitu berita yang datangnya dari Asus ROG, Republic of Gamer. Ya itulah ya, lupa saya. Anyway, dari Asus ROG ini mereka merilis sebuah SSD M.2 NVMe yang berkapasitas 1 TB. Ini adalah ROG Strix, dan ini sebuah lini awal untuk SSD yang dari ROG. Tapi untuk SSD ini itu masih di DDR4 dan masih belum bisa di DDR5. Untuk spekulasinya mungkin memang dari ROG yang baru masuk, gak mungkin lah mereka langsung hajar aja ke DDR5. Mungkin mereka akan start dari yang pasar general dulu, yaitu DDR4. Jadi ini adalah ROG Strix berkapasitas 1 TB yang M.2 NVMe. Jadi untuk yang SATA nggak ada. Ya, ini adalah berita terbaru dari ROG yang mana SSD-nya masih belum dirilis. Dirilisnya beberapa hari lagi kok. Jadi sebentar lagi akan sudah ada barang ini di pasaran. Ini adalah mungkin sneak peek dari ROG ini sendiri, seperti apa kira-kira bentuk dari SSD ini. Lanjut kita ke berita yang kedua. Berita yang kedua kita masuk nih ya ke dunia VGA, tapi bukan dari berita utama kita. Karena ini adalah berita dari Intel Arc. Ya, Intel Arc ini sendiri mungkin kita sudah ketahui performanya ternyata tidak se-wow ya. Nggak se-wow dari yang kita ekspektasikan. Dan Intel Arc ini sendiri memang dikabarkan bakalan rilis di kurang lebih kuarter 2 atau 3 awal mungkin ya. Karena di summer tulisannya. Tetapi faktanya ini akan terjadi pengunduran nih. Yang mana diprediksi akan dirilis sekitaran Agustus akhir. Mungkin bisa lah ya di Juli, tapi biasanya di Juli itu belum ada perilisan. Biasanya memang umumnya adalah di Agustus, di kuartal ketiga. Jadi kendala ini sendiri dikatakan bahwa Intel mengalami masalah terhadap drivernya, sehingga butuh waktu untuk memperbaiki, dan diputuskan bahwa perilisannya ditunda hingga Agustus tahun ini. Ya semoga aja sih bisa cepet lah ya Intel Arc ini keluar, karena saya juga penasaran seperti apa sih kira-kira performa dari Intel Arc ini sendiri. Dan setelah kita membahas seputar SSD dan juga VGA yang ditunda dari Intel ini, kita masuk ke berita utama, yaitu adalah VGA yang baru aja dirilis tadi malam tanggal 10 Mei 2022. Dan ini mungkin kalian sudah tahu ya, kalau yang dirilis ini nggak cuma satu VGA, tapi ada 3 VGA. Dan ini adalah lini extend ya, saya bilang ya, karena serinya mungkin sedikit di-upgrade, yaitu adalah AMD RX 6000 series. Jadi ketiga VGA ini adalah RX 6650 XT, kemudian RX 6750 XT, dan 6950 XT. Baik, untuk ketiga VGA ini mungkin yang pertama kita bahas adalah segi harga. Di sini harganya ini sudah di launch ya oleh pihak AMD, dan di sini bisa kita lihat ini masih harga yang belum masuk ke Indonesia. Ini masih harga dari AMD-nya. Di sini bisa kita lihat untuk yang pertama paling atas sendiri, RX 6950 XT itu ada di harga sekitar $1.099. Kemudian ada juga di RX 6750 yang ada di harga $549. Kemudian di RX 6650 XT yang ada di $399. Dan di sini juga diperlihatkan untuk wattnya ya, dimana untuk RX 6650 itu menggunakan 180 watt, kemudian 6750 ada di 250 watt, dan yang terakhir 6950
6950 XT itu ada di 335 watt. Dan di sini yang teratas bisa dilihat di sebelah, yaitu adalah 3090 Ti. Ini kayaknya pernah kita gibahin ya seputar 3090 Ti, yang mana ini kayaknya VGA yang sobat PLN banget karena penggunaan listriknya wow banget, terlalu tinggi sih ya. Dan kita sekarang coba masuk untuk performa nih ya, bukan performa sih. Ini adalah spesifikasi secara simpel aja yang diperlihatkan oleh AMD, dan bisa kita lihat untuk yang RX 6950 XT itu ada di 16 GB, dan untuk RX 6750 ada di 12, dan yang terakhir 6650 ada di 8 GB untuk video memorinya. Kemudian untuk compute unit with Ray Accelerator, di sini untuk RX 6950 XT ada di 80, disusul oleh 6750 ada di 40, dan yang terakhir 6650 ada di 32. Dan untuk game clocknya untuk RX 6950 ada di 2100 MHz, kemudian untuk 6750 ada di 2495 MHz, dan yang terakhir di 6650 ada di 2410 MHz. Kemudian untuk efektif memorinya ya, untuk RX 6950 di 1793, kemudian 6750 ada di 1326, dan yang terakhir 6650 ada di 469 GB per second. Lanjut nih ya, untuk benchmarknya yang dirilis oleh AMD itu bisa kita lihat ya, ini untuk yang RX 6950 XT dengan 16 GB untuk memorinya, dan dia ini bisa menyaingi 3090. Hampir semua untuk game-game yang dicoba di sini itu bisa dikalahkan oleh RX 6950 XT. Yang mana di sini untuk keuntungannya sendiri dari RX 6900 XT bisa kalian lihat adalah dari wattnya sendiri. 3090 itu menggunakan 350 watt, sedangkan di 6950 itu cuma menggunakan 335 watt. Jadi lebih hemat nih untuk listriknya. Lanjut kita intip untuk yang RX 6750 XT, di mana di sini disandingkan dengan 3070 dari Nvidia. Dan untuk core-nya sendiri di sini juga cukup baik, yang mana ada yang menang, ada yang kalah, tapi nggak terlalu jauh, dan mungkin overall di sini cukup baik ya performanya. Hanya saja nih ya, kita lihat untuk penggunaan wattnya ternyata lebih tinggi RX 6750 XT dengan 250 watt, sedangkan 3070 hanya menggunakan 220 watt. Tetapi untuk memorinya ya, di sini menggunakan 12 GB untuk yang RX 6750, sedangkan yang RTX 3070 itu cuma menggunakan 8 GB. Kita lanjut yang terakhir nih, ada di RX 6650 XT, di mana untuk performanya itu juga sudah sangat baik jika dibandingkan dengan 3060. Dan untuk penggunaan wattnya di sini memang hanya selisih 10, di mana untuk RTX 3060 12 GB ini menggunakan 170 watt, sedangkan di RX 6650 XT 8 GB menggunakan 180 watt. Jadi untuk overall dari VGA-VGA yang baru dirilis ini itu sudah kelihatan performanya juga cukup baik jika dibandingkan dengan kompetitornya. Nah, tetapi kira-kira kekurangannya apa nih pada VGA ini? Mungkin kita masih belum bisa membuktikan secara pasti ya dari kita sendiri, tapi ada beberapa orang yang sudah menjajal dari performa VGA ini, dan memang bisa dibilang untuk gaming itu mereka bersaing banget ya antara kedua VGA ini, antara RTX atau Nvidia dengan AMD. Nah, tapi untuk work ya, kegunaan bekerja, kegunaan untuk rendering, kegunaan untuk digital content atau apapun itu, harus diakui bahwa VGA dari AMD ini memang masih kalah. Mungkin untuk hasilnya kita masih belum bisa menunjukkan, teman-teman bisa lihat dari review-review yang lain yang sudah mendapatkan dan sudah mencoba. Saya di situ juga melihat bahwa memang performa untuk workstation-nya sendiri itu mungkin belum bisa mengalahkan dari si Nvidia. Tetapi untuk gaming di sini bisa bersaing ya. Jadi di sini kita tidak perlu mempermasalahkan untuk gamingnya. Dan itu adalah berita penutup untuk konten kita hari ini. Jadi gimana nih teman-teman? Tertarik nggak untuk VGA terbaru dari AMD ini? Kalau misalkan tertarik, mungkin dalam beberapa waktu kalian bisa langsung kunjungi aja kita One IT Solution di link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila saya ada salah kata. Saya Bayu pamit undur diri, and peace out.